الله يظلم ويرحمنا وإذا دعوا وعلم الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. إياك نعبد صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ورسول الله. الله الفاتحة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي برحمته تتم الصالحات. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله. صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puja dan puji syukur kita hadapkan ke hadapan Allah atas rahmatnya yang melimpah-limpah ruah. Tak pernah tidak melimpah Allah. Raja. Bukan raja dunia, raja yang menciptakan dunia dan akhirat seisi-isi Allah semuanya. Bagaimana kadang melimpah terus. Maka puja dan puji untuk Allah yang pemberiannya dan dengan rahmatnya semua kebaikan, semua kekurangan dari kebaikan-kebaikan yang dilakukan oleh hambanya ini menjadi sempurna. Gara-gara apa? Rahmat Allah. Itulah kemarin kita dengarkan bagaimana kalau Allah sudah berhubungan dengan kita dan kita berhubungan dengan Allah, memandang rahmatnya. Tanda Allah itu berhubungan sama kita dengan rahmatnya, kita berhubungan dengan Allah, memandang rahmatnya. Sampai kalau berdoa, birahmatika ya Allah, dengan rahmatmu. Bukan seperti syaitan yang merasa ana khairum minhu, aku lebih banyak amalku. Nah, dia masih bersandar dengan amalnya. Bukan seperti kaum dari Bani Israel yang mengatakan aku beramal 500 tahun ya Allah, masukkanlah surga dengan amalku bukan dengan rahmatmu. Nah, orang kalau mau tahu Allah berhubungan dengan dia dengan apa? Dengan rahmatnya. Kalau kita sudah meminta rahmatnya, ulun kada punya apa-apa ya Allah. Rahmatmu lah yang menjadikan sempurna segala-galanya. Yang menjadikan aku bisa diterima, yang masukkan aku surga, yang menjadi segala-galanya. Rahmatmu. Tanda Allah bermuamalah dengan kita dengan rahmat. Kalau sudah kita mengerti, tidak membawa diri, tidak ujub lagi, sudah. Orang seperti ini sudah tidak ada ujub lagi. Orang seperti ini sudah tidak ada merasa, aku bisa, aku hebat. Kalau sudah bahasa, aku bisa, aku hebat, namanya tidak ada beda sama syaitan. Syaitan itu diberi Allah kekuatan ibadahnya. Tapi dia merasa dirinya hebat, lupa dengan rahmat Allah, lupa itu pemberian Allah. Dia langsung merasa dirinya hebat. Hati-hati. Kadang-kadang kebaikan kita, kehebatan kita, rahmat Allah yang sudah Allah berikan bisa berubah menjadi bala gara-gara kita menyikapinya dengan tidak baik. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah, na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Nah, sekarang setelah kita mendengarkan kemarin bagaimana Al-Imam Ahmad bin Athaillah Sekandari mengatakan
Kalau sudah Allah ini berhubungan dengan rahmatnya, sudah selamat kita. Selamat kita. Tidak ada lagi kisah dosa besar. Tidak ada lagi kisah susah. Tidak ada. Tidak ada lagi, amal saya sedikit, tidak bisa masuk surga. Tidak ada lagi. Rahmatku besar, Allah bilang. Amalmu kecil, tapi rahmatku besar, Allah bilang. Berlimpah-limpah. Itulah ulama menjadikan satu jalan hidup mereka. Satu pegangan hidup modal apa? Berpegangan dengan rahmat Allah. Ini dunia belum apa-apa fitnahnya. Kita udah lihat dunia ini fitnah bukan main. Ini kejadian, ini bermusuhan, baru mau selesai musuh ini, bermusuhan lagi, ini mau ini, macam-macam dunia ini. Kalau tidak punya modal pegangan hidup, tak selamat kita. Nanti di alam barzakh lebih lagi menakutkan. Tidak ada apa-apanya. Nanti di padang mahsyar, fitnah mahsyar ada. Tapi kalau sudah berpegangan dengan rahmat Allah, ini cuma 2 detik saja dibandingkan kehidupan akhirat. Kalau dihitung 50.000 tahun, satu harinya sana 50.000 tahun di dunia, namanya 2 detikan sekitar hidup kita di dunia ini dibanding akhirat. 2 detik ini sana panjang, butuh pegangan yang lebih kuat lagi. Ternyata rahmat inilah pegangan. Nanti di dalam kubur, apa modal kalian? Jangan tidak, ulun sholat duha. Ya, itu memang bagus perintah Allah, tapi jangan jadikan pegangan. Ya. Memang mau masuk surga harus sholat. Memang mau dapat kasih sayang harus sholat. Tapi yang jadi pegangan apa? Rahmat Allah. Karena yang memberi surga adalah Allah, bukan sholat yang memberi surga. Sholat ini sebagai sebab saja. Wahai sebab, bukan dari engkau, tapi harus bersamamu. Ingat kaidah ini. Wahai suami, bukan dari engkau anak, tapi kalau mau dapat anak harus menyentuh suami. Tapi terkadang sudah disentuh suami dan dapat anak juga. Karena memang yang memberi anak bukan suami, Allah. Cuma sebab saja. Nabi Isa lahir tanpa sebab, tidak ada bapak. Karena Allah menunjukkan itu suami cuma sebabnya ngasih anak Allah. Tapi orang banyak sadar kalau masalah anak nih, tak bisa, lo tidak bisa buat anak. Kita aja yang ngomong tidak bisa saya buat anak. Cuma bisa menyentuh istri saja bisa. Nah, buat anak tidak bisa, Allah yang ngasih anak. Sebenarnya kehidupan kita semuanya ini adalah pemberian Allah. Seperti anak tadi. Kalau diberi jadi, kalau tidak diberi, tidak bisa. Dengan keterbatasan inilah kita harus mengerti. Jangan terlalu nafsu hidup. Jangan. Ada batas semuanya. Ada sakit, ada ini, ada itu. Dan semuanya bergantung dengan limpahan rahmat Allah yang besar ini. Ingat, jangan putus asa. Kalau sudah kalian berpegang sama rahmat ini, tidak salah lagi sudah dalam hidup. Terus saja. Sudah ke sorga, sudah selamat kita. Mau dunia ini seperti apa, jalanin aja. Ketemu nanti titik kebahagiaan. Walaupun ada ujian, ada ini, tapi titik terakhirnya adalah kemenangan. Ada perjalanan, tidak mungkin ini kehidupan. Nah hadirin, sekarang beliau radhiyallahu anhu wa nafa'anallah bi ulumihi fid dharain. Amin. Setelah mengajak kita benar-benar dalam hidup ini jadi sandaran kita subhanallah. Jadi pegangan kita. Lain orang sudah ada pegangan. Orang berjalan sudah ada pegangan lain. Mau terputar-putar apapun ada pegangan, aman, udah ada pegangan. Nah, apa itu? Rahmat Allah yang sangat luas dan dahsyat. Bisa menghidupkan yang mati, rahmat Allah. Semuanya hidup ini, semuanya terjadi gara-gara anugerah Allah. Dahsyat anugerah Allah. Orang baru melihat cincin, ada jinnya. Suka, pakai cincin merasa dah. Cincin dulu nih, ada hantunya. Ilah, merasa hebat benar padahal hantu. Ini jadi kun semuanya, kun fayakun semuanya. Kenapa? Ada rahmat Allah. Kalau kita udah merasakan rahmat Allah ini berlimpah ruah,
Hebat terus rahmat Allah ini, tidak pernah putus lagi. Tidak ada lagi putus asa sudah. Melihat anak kita, ya Rabb rahmatmu. Itulah orang-orang berdoa, setiap berdoa bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sudah kena, kalau sudah kena di situ. Tapi dengan ilmu beda, sudah dipelajari, memang sudah direnungkan. Ada jalan lain memang ini. Ini barang nyata yang saya lihat. Ini semuanya dari rahmat Allah. Bahkan nafas saya ini. Hebatnya ya Allah, sampai bisa berpikir, bergerak. La ilaha illallah, rahmat Allah, rahmat Allah, rahmat Allah. Inilah kekayaan yang besar yang kumiliki sekarang ini. Dan tanda orang itu diberi rahmat dan akan mendapatkan rahmat, dia sudah mengerti, diberi ilmu tentang rahmat. Ilmu ini harus tahu. Anak kita harus mengerti supaya dia menjalani hidup tidak putus asa. Kalau harta satu hari habis, tapi kalau sudah berpegang rahmat Allah, tidak habis-habis. Sampai akhirat modal ini, kaya terus kita. Tidak terasa sudah dunia ini, yang apapun yang terjadi. Tidak ada rasa apa-apa. Tidak ada lagi kecewa sama hidup. Tidak ada lagi sudah. Ada rahmat sudah. Dia tahu ada baiknya. Lain orang kalau sudah rahmat Allah, sudah mendapatkan rahmat, anugerah dari Allah. Tidak usah kan dunia jadi kecil. Ngelihatnya akhirat sudah. Panjang lihat akhirat. Ya Allah. Surganya Allah. Ridhonya Allah. Kasih sayang Allah. Ingin ketemu sama Allah. Nah ini sudah. Jalan hidup mereka baik. Nah inilah Nabi Muhammad menyelamatkan pikiran-pikiran manusia yang banyak dikasih pikiran dunia terus sampai lupa sama akhirat. Masuk terus pikiran dunia, takut, risau, bingung, tidak ada pegangan. Tidak ada pegangan akhirat, tidak ada rahmat Allah, belum ada. Dia tidak tahu bahwa hidup ini adalah anugerah. Cacing tidak pinter, hidup dalam tanah pinter. Bisa hidup, kita mati. Kenapa cacing bisa hidup dalam tanah? Karena dianugerahkan oleh Allah. Jadi sudah jangan mandang tempat lain. Kalau sudah mikirin hidup, mikirin bala, rezeki, mau jodoh, nah, jelas ini jangan ke depan bagaimana anak saya, semua ini. Sudah pegang rahmat Allah, doa, bergantung dulu sama Allah. Kembali sama Allah. Selamat sudah. Duit satu hari ditipu orang habis. Mau berapa triliun pun bisa dihantam orang, bisa dirampok orang harta gitu. Tapi kalau sudah megang rahmat Allah selamat. Dan ini cuma 2 detik. Ada keselamatan alam barzakh yang kita cari. Padang mahsyar. Dan lain-lain. Nah. Supaya kita ini diterima sama Allah. Dianugerahkan sama Allah. Bagaimana? Nah ini Imam Ahmad. Memberi resep. Memberi rumus. Supaya hidup kita ini dirahmati Allah. La amalun arja lil qabul min amalin yaghibu anka syuhuduh wa yuhtaqaru indaka wujuduh. Yang artinya tiada suatu amal kebaikan yang dapat diharapkan atau diterima oleh Allah melebihi dari amal yang terlupa olehmu adanya. Dan remeh atau kecil dalam pandanganmu kejadiannya. Amal kebaikan yang pasti diterima oleh Allah, yaitu jika merasa bahwa amal itu semata-mata terjadi karena taufik hidayah dari Allah. Kemudian ia tidak berbangga dengan amal itu. Dan tidak merasa seolah-olah sudah cukup baginya, baik dengan adanya amal itu. Karena amal itu telah ditujukan kepada keridhaan Allah. Maka tidak usah diingat-ingat lagi. Sebab siapa yang merasa sudah beramal, jarang sekali yang tidak merasa ujub atau bangga dengan amalnya itu. Ya Allah. Dan itu suatu bahaya bagi amal itu. Amalan yang diharapkan, yang bisa kita harapkan, yang lain susah. Ini titik sangat dahsyat, langsung di titik inti.
yang paling bisa diharapkan ini amalan diterima sama Allah yang punya dunia sejagat raya. Amalan apa? Amalan yang kita tidak pernah pikirkan bahwa kita itu beramal dengan amalan tersebut. Tidak pernah kita pikir. Ada orang sedekah ngasih uang 100 rupiah. Dia tidak pernah berpikir dengan 100 rupiah ini bisa masuk surga. Uang kecil, biasa. Lupa dia. Tapi kalau kita sedekah 100 juta, ingat. Kita sangka 100 juta itu banyak karena hebat, karena banyaknya. Belum tentu. Karena amalan yang diterima ini amalan yang kita bisa melupakannya. Yang bagus itu sedekahnya besar, tapi dia lupa. Arti lupa di sini tidak mungkin manusia lupa. Artinya dia tidak anggap belum tentulah diterima. Nah, misalnya. Belum tentu. Al-Imam Ghazali ketika dia mengarang buku, meninggal dunia, ditanyakan, ya Imam, ilmumu jadi barokah dan hebat, dan engkau bisa selamat di dalam kubur itu. Dia dapat mimpi Imam Ghazali, mendapat penjamuan dari Allah, diberikan surga. Dia bilang, ilmuku barokah, amalku diterima. Semua amalannya itu akhirnya diterima sama Allah. Karangannya, ininya. Bukan gara-gara karangannya, bukan gara-gara sholatnya. Gara-gara waktu dia mau ngarang buku, menulis buku, tiba-tiba laler mereka. Istirahatlah dia, duduk, sabar menunggu laler tadi. Bersedekah minta yang mau disedot sama laler. Setelah disedot sama laler tadi selesai, baru dia nyambung. Gara-gara inilah Allah ampunkan dosaku, Allah terima semua karangan-karanganku, Allah jadikan ilmu yang barokah. Apa? Amalan yang dia tidak sangka-sangka. Banyak. Mungkin dia nyangka, karangannya inilah yang menjadikan dia dekat sama Allah dan diampuni dosanya. Aku nyangkanya yang amalan-amalan sholat malamnya lah inilah. Nah, taunya amalan yang dia anggap itu bukan biasa-biasa saja. Apa sebab? Sebab tidak ada muncul diri. Nafsu ini tidak muncul. Ujub ini merasa bangga dengan diri tidak muncul. Ini ujub, satu maksiat yang bisa menjadikan ibadah kita berubah menjadi dosa. Syaitan ini beribadah banyak gara-gara ngomong, ana khairum minhu, aku lebih baik daripadanya. Adam diciptakan dari tanah, aku amalanku banyak. Aku sudah ibadah berjuta tahun, dia baru muncul. Gara-gara itulah semua amalan syaitan tidak dilihat sama Allah. Apa ujub? Jadi jangan kita pernah, hati-hati kita melakukan, kita dapat jebakan syaitan. Itulah lebih baik banyak diam di dalam zaman fitnah, dan menghadapi fitnah itu harus banyak supaya fitnahnya jatuh, hancur. Karena tidak bisa di depan, masuk ke dalam dia. Tidak kelihatan, tidak tahunya kita tidak diterima sama Allah. Jadi kan kita beramal ini supaya diterima sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada seorang perempuan nakal yang diceritakan oleh Rasulullah. Akhirnya perempuan ini subhanallah melihat anjing dalam keadaan kehausan. Dia tahan mengambil air karena anjing tidak sampai ke sumur itu. Dia ambil air tersebut dan diberikanlah minuman kepada anjing. Kata Rasulullah, ini perempuan yang ahli maksiat, orang perempuan yang tidak, Allah masukkan surga dikarenakan apa? Dikarenakan memberi makanan anjing. Ya Allah, menjadi penduduk surga, padahal dia seorang perempuan yang amalan yang tidak disangka-sangka. Rasulullah SAW bersabda, jagalah kebaikan, kata Rasulullah. Walaupun
bintilagil wajh, walaupun dengan bermuka basah di hadapan saudara kalian. La tahqiranna bi syai'in minal ma'ruf. Jangan kalian menghina sedikit pun daripada kebaikan. Walaupun apa? Walaupun dengan bermuka baik, bermuka senyum. Jangan merenggut. Siapapun itu. Jangan pernah kita merenggut. Kecuali dengan niat nasihat. Rasulullah dulu bukan merenggut, ada ya'bas. Untuk melihat nasihati. Menasihati seorang dengan melengkungkan alisnya. Tapi kalau muka basah, jangan sampai kita nyakitin orang. Subhanallah. Ma bu'ithtu la'anan wala ta'anan innama bu'ithtu rahmatan lil alamin. Bukan aku diutus ini untuk melaknat orang atau menyakiti, melukai orang, akan tetapi aku diutus di muka bumi ini untuk membagi rahmat Allah yang hebat dari melimpah ruahnya supaya orang selamat semuanya. Masya Allah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Jadi hadirin, walaupun dengan senyum banyak manusia nanti masuk surga gara-gara dengan bermuka basah. Masuk surga gara-gara itu. Jangan kalian hina sedikit pun dari kebaikan, kata Rasulullah. Walaupun dengan bermuka basah sama orang. Tidak taunya bermuka basah inilah tiba-tiba pintu rezeki yang tertutup, kesialan hidup yang ada di dunia ini terbuka, Allah angkat gara-gara orang ini apa? Tidak merenggut. Semua orang bermuka basah. Ada satu orang tukang santet dia ini, anak tidak mau nyebutnya. Waktu itu duduk bergeser ditanyain, siapa paling susah orang santet? Engkau santet? Dia bilang, oh gampang. Orang yang sorban saja saya berani santet. Dia bilang, masa iya? Yang penting satu, paling susah orang santet. Ini orang sering bermuka basah. Dia bilang, aduh susah. Kalau udah orang senyum berat. Terduduk, tertungkik, saya tidak bisa juga. Allah. Bacaan wiritan apapun. Masihlah. Kalau orangnya angkuh, orangnya sombong, cepat disantet malah orang-orang begitu. Tapi kalau orang murah senyum, muka habis. Udah didudukin Al-Quran segala, masih kalah juga. Ngeri. Ilmu hitam dia punya. Nah, orang yang sudah di amalannya ini, beramal, sudah tidak melihat amal lagi. Sudah. Itulah orang dulu kalau beramal, bersedekah, tidak mau ingat. Supaya apa? Sudah diterima sama Allah. Kalau ingat-ingat ini nanti. Diingat-ingat, oh dulu saya pernah begini. Oh ya Allah, sudah berapa tahun, sudah lewat. Dia ingat lagi, dia sebut. Nah, selesai habis. Yang dulunya jadi pahala, berubah jadi dosa. Ini memang harus perang sama nafsu kita. Nah kalau sudah ada hidayah, sudah dapat rahmat, kita bisa ngajak ngomong diri kita. Nah, kalau inilah ilmu, kalau sudah kita punya ilmu, kita bisa ngajak ngomong nafsu ini. Ini hidup di dunia, harus kita tahu musuh kita nafsu ini yang ngajak ngomong itu. Yang menjadikan kita lupa langkah. Banyak orang yang hidup tidak tahu dengan ilmu itu. Yang dia tahu, bagaimana aku bisa punya ini? Bagaimana aku bisa punya ini? Dia libatkan Allah, dia libatkan Rasulullah, dia libatkan semua untuk nafsunya. Cinta sama perempuan, dia libatkan Allah untuk dapat perempuan. Minta doa, hajat, majlis, inilah, itu macam-macam. Tidak tahu Allah dianggapnya apa? Allah dianggapnya untuk ngurus hidup dia, bukan mau nyembah Allah. Semua disuruh nyembah nafsunya. Na'udzubillah. Maka dari itu amalan yang paling diterima sama Allah, amalan yang diharapkan, amalan itu sangat bisa menjadi modal untuk keselamatan kita jikalau kita sudah beramal dan kita tidak ingat, maksudnya kita tidak jadi sandaran amal, tetap bersandar sama Allah, dan kita tahu amalan ini dari Allah, hidayah dari Allah juga. Ulun bisa puasa, Allah juga. Ulun bisa melakukan sholat, Allah juga. Kuserahkan sama Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau sudah kembali sama Allah, tidak merasa diri hebat,
dari Allah, untuk Allah, bersama Allah. Sudah itu pakai atributnya siapa? Nama Allah. Dengan nama Allah. Ya sudah iman sudah. Bismillah. Ini baru namanya pakai nama Allah. Pakai nama Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan nama Allah. Bersama Allah. Untuk Allah. Kalau sudah Allah, Allah semuanya atributnya. Mana yang lain? Tidak ada. Sepi. Allah semuanya sudah. Nah, sudah. Namanya hilang sudah. Yang dari yang tidak baik ini diharapkan amalannya ini diterima. Tapi kalau sudah muncul diri kita, aku yang paham aku yang hebat, aku yang punya ilmu, orang lain tidak ada yang punya. Aku ini enggak, ini bubuhannya baru aja, bubuhannya. Aduh. Na'udzubillah, lemanamu. Mari kita kembalikan. Kadang-kadang liwat itu. Beristighfar sekarang. Kalau sudah liwat, istighfar. Minta ampun, minta diterima sama Allah. Ya Rabb, terima Allah. Dan amalan yang sudah tak lewati dengan segala kekurangan. Dengan rahmat-Mu ya Rabb, terima. Tidak ada terlambat ya. Tidak ada terlambat. Apapun yang sudah lewat, kita minta Allah dengan rahmat-Nya. Kalau sudah pakai rahmat, tidak ada lagi kisah terlambat sudah. Ini hidup untung sebelum kita meninggal dunia diterima sama Allah. Apapun, mudah-mudahan Allah SWT muliakan kita insya Allah. Dan mulai detik ini, jangan pernah meremehkan kebaikan sedikit pun. Tidak tahunya kebaikan yang kita anggap hina dan tidak ada apa-apanya. Itulah yang membawa syafaat. Dan juga jangan pernah melihat amalan kita itu hebat dan besar. Walaupun besar, walaupun hebat. Semuanya itu dari Allah yang maha hebat. Kekuatan dari Allah yang Allah berikan kepada kita semuanya. Mudah-mudahan Allah berikan kekuatan kita. Yu'inana ala dzikrih wa syukrih wa husni ibadatih. Bisirril Fatihah ila hadratul Ya kana Amin. Taqabbalallahu minkum. Ana langsung ya. Salam.